Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kesehatan sangat penting dalam situasi pandemi saat ini. Ingat pesan Ibu, itu selalu harus kita jalankan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, meningkatkan imun, dan yang pastinya menaati peraturan tersebut. Nah, itu dia yang harus Anda lakukan sekali lagi di masa pandemi ini sendiri. Saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog bersama Dekranasda Provinsi Bali. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 banyak industri kecil menengah atau IKM di Bali mengalami penurunan pendapatan maupun produksi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, hampir semua IKM di berbagai daerah mengandalkan platform digital. Bali juga harus melakukan hal tersebut agar bisa terus berkembang dan berproduksi tentunya. Bagaimana digitalisasi pasar di masa pandemi COVID-19 menjadi topik kita pada hari ini. Sudah hadir dua narasumber, dua wanita yang sangat luar biasa sekali hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Putri Suhastini Koster, beliau merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Om Swastiastu Ibu Putri. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bu? Becik Made, becik. Wah, ini saya selalu mengikuti rekam jejaknya, rekam jejaknya Ibu ini. Ngintelin. Ngintil gitu ya. Kalau ketemu sama Ibu, apa yang baru nih ya dari Bu Koster nih ya. Ini yang baru lagi nih, Bu. Ini ndak baru lagi nih, Bu. Iya, ini asli karya penenun kita di Bali. Oke. Itu yang sedang Ibu galakkan sekarang, mengingatkan ketika Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk kembali mengingatkan warga semua kembali berendek ria, gitu kan. Nah, jadi Ibu titipkan pesan elingang yantan ngangge endak yang ditenun oleh para pengrajin kita di Bali. Karena apa? Karena hanya dengan cara seperti itulah kita tetap bisa mensejahterakan pengrajin agar mereka tetap bersemangat untuk berproduksi, plus melestarikan tenun kita supaya endak tetap namanya endak Bali. Karena Bali memiliki beberapa endak khas dari beberapa daerah. Kemarin saya dengar Ibu juga ke Nusa Penida ya? Ini Bu yang Made pakai? Rang-rang. Keren, mantap. Kan pernah booming nih rang-rang. Cuman ketika itu pasarnya meledak begitu, kita tidak antisipasi, kita tidak jaga, kita kebablasan, akhirnya ya nyungsep dia. Jadi pemasarannya kemudian melorot, akhirnya apa? Rang-rang stuck, dia tidak diminatin lagi, akhirnya ya kembali ke Nusa Penida, menyepi dulu gitu nanti suatu saat kita. Padahal karya yang sangat sakral dari penggelingsir kita ini usianya udah kuno banget, tenunan yang namanya rang-rang. Gitu. Baik. Jadi harus kita pintar-pintar menjaga pola atau sistem dari hulu hilirnya agar warisan-warisan leluhur kita yang namanya tenun-tenun tradisional tetap terjaga dengan baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang posisi Ibu sebagai Ketua Dekranasda dalam situasi pandemi ini sendiri tidak berhenti begitu saja, tidak mandek begitu saja. Banyak sekali aktivitas Ibu. Kalau kita lihat ini membangkitkan IKM di Bali ini sendiri, Bu. Sebenarnya Made Nika kan bagian dari tugas Ibu sebagai Ketua Dekranasda. Ibu merasa melakukan hal yang kecil saja, tapi sungguh dengan setulus dan cinta Ibu yang besar, bagaimana caranya agar Ibu dapat melaksanakan tanggung jawab Ibu, agar IKM, UMKM yang menjadi wilayah tanggung jawab Ibu itu tetap dapat tersenyum. Dalam artian apa? Walaupun pandemi itu kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kita. IKM, UMKM tetap dapat berjalan walau pada jalan yang kecil saja. Kalau dulu mungkin kita jalan tol yang kita tempuh, pemasarannya meningkat, produksinya meningkat begitu ya. Tapi sekarang karena kecil, tapi tetap
orang pasti butuh yang namanya sandang dan pangan, apapun situasinya pasti memerlukan itu. Baik, Ibu terima kasih sekali lagi sudah hadir. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana sih digitalisasi pasar di masa pandemi COVID-19 ini sendiri, Bu. Oke. Dan selain Ibu Putri selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali, kita juga sudah menghadirkan seorang CEO Balioni Group, Ibu Niwayan Sri Aryani. Om Swastiastu, Bu Ari. Apa kabarnya, Bu Ari? Baik. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Kamarnya keren loh, Bu. Saya naksir loh. Kalau Bapak Ayo, rang-rangnya produksi ini. mana? Ayo, Produksi mana Kalau nih? saya ditanya ini saya bingung nih, saya mau jawab apa. Itu produksi dari mana, Bu? Dari Singaraja. Dari Singaraja. Iya. Khususnya ada daerah khusus nggak sih, Bu, yang memproduksi kain seperti itu? Singaraja bagian mana seperti itu, Bu? Nah, kalau yang itu Ibu yang tahu, saya kan tahu. Sepertinya ini jeneng dalam. Jeneng dalam. Ada yang sejenis, kalau nggak di jeneng dalam, ada yang di wilayah Panji, Kenton. Suka Oke. saja. Saya dapatnya di pameran. Oh iya. Kalau dapat di pameran udah jamin asli itu tenunan Bali. Bu, ini pameran masih dilanjutkan lagi? Untuk yang tahap pertama sampun puput tanggal 31 Maret. Iya. Nanti yang tahap kedua akan lanjut setelah galungan. Setelah galungan. Selama galungan niki kita akan di Art Center akan ada basar khusus untuk galungan. Nah, kebutuhan galungan. Baik. Barangkali ada yang perlu bokor, perlu keben, perlu apa gintan. Nika nanti yang Ibu datangkan. Bu, ini ide dari mana sih, Bu? Nggak pernah berhenti berkreasi. Enggak, ide kan memang sudah harus Kreativitas seperti Ibu. itu, Made. Jadi begini, Dekranasda itu tugasnya Ibu ambil yang paling kecil. Sebenarnya tugasnya yang luas adalah ikut menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Kan seperti itu. Tapi dari ranah kerajinan. Karena ini kan Dewan Kerajinan Nasional Dekranas daerah Bali kan. Jadi tugas Ibu itu Ibu persempit. Karena ada kerajinan berarti ada produsen, ada konsumen. Ibu jembatannya. Jadi menyampaikan hasil-hasil kerajinan dari para produsen kita kepada konsumen. Baik. Caranya berpameran. Nah, itu Ibu pegang apapun situasinya, Ibu mesti berpameran supaya produk ini sampai pada konsumen. Baik, baik. Karena situasi sekarang begini, kecerdasan harus kita pakai kan. Nggak bisa langsung, bisa langsung tapi dalam jumlah yang terbatas. Iya. Nah, sekarang kan ada digital. Nah, Baik. itu kita nyorotnya. Oh, ini masa pandemi digital ini menjadi pilihan berikutnya. Nah, bagaimana pelaku IKM, UMKM ini sendiri mempergunakan platform ini sendiri? Iya, Nanti kita akan betul. bahas, Ibu. Iya. Baik, Bu bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog bersama Dekranasda Provinsi Bali. Digitalisasi pasar di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita pada hari ini. Ibu, di awal saya sempat mengatakan bahwa ini banyak sekali industri kecil menengah di Bali mengalami penurunan pendapatan, bahkan berproduksi. Sebenarnya kalau secara, Ibu pasti selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali memiliki data ini sebenarnya seberapa banyak sih pelaku kita yang terdampak, Bu? Nah, kalau data memang Ibu membatasi diri. Ibu tidak ingin nanti terpengaruh pekerjaan Ibu karena data. Kalau terkait data jumlahnya berapa yang terdampak itu ada di Perindak. Kalau UMKM itu ada di Dinas Koperasi. Jadi Ibu langsung terjun, mengetahui langsung betul. bagaimana. Jadi kalau Ibu justru Ibu ingin mendapatkan datanya itu ketika Ibu, ini ada berapa sih IKM yang sudah levelnya primer ini yang bisa saya ajak. Nah, ada yang menengah ini yang bisa saya ajak. Datanya itu di Dinas Perindak, Perindustrian dan Perdagangan. Kalau UMKM-nya itu diayami oleh Dinas Koperasi. Nah, jadi kepentingan Ibu ketika akan mengajak para IKM atau UMKM itu untuk berpameran, itu Ibu justru minta datanya di situ. Baik. Nah, karena apa? Ibu ini kan terdiri dari bukan profesional, jadi memang keharusan atau apa yang namanya ex officio. Jadi supaya Ibu tidak melakukan tugas-tugas yang mubazir nantinya, jadi Ibu concern saja pada tugas menjembatani itu. Kalau Ibu butuhkan data, Ibu ambil di Perindak lalu Ibu kurasi lagi. Jadi
seperti yang Ibu lakukan sekarang, Ibu minta datanya di Perindak, Ibu diberikan dari 250 IKM yang akan Ibu ajak. Ini khusus IKM, Nadi. Jadi yang punya produk, yang memproduksi, Yang berproduksi, oke. industri kecil menengahnya. Kalau UMKM itu bahasa sederhananya itu pedagang, penjual jasa, gitu, penjual barang. Nah, kalau niki produksinya. Karena apa? Karena apa Ibu fokus di IKM? Setelah Ibu melihat, jadi IKM kita, terutama yang Ibu soroti di bidang kerajinan perak dan sandang, tenun tradisional. Nah, terutama yang di tenun tradisional, Made. Baik. Oke, masyarakat senang memakai endak karena masyarakat Bali merasa endak itu adalah kain tenun tradisional mereka, kan begitu. Lalu mereka membeli rame-rame, para penjual menjual rame-rame, itu kan. Tetapi coba perhatikan, mereka menjual, mereka memakai, tetapi kemudian kenapa minat para pengrajin, para penenun turun? Keluhan penjual kemudian apa? Mereka udah nggak mau nenun. Nah, akhirnya industri-industri ini tutup perlahan-lahan. Kan aneh. Di sini permintaannya tinggi, di sini kok makin turun orang. Mestinya kan gairahnya sama. Ya kan? Nah, di situ Ibu pikir ada apa? Ternyata Ibu itu orangnya kepo, seneng nguping kan. Dari pakar-pakar Ibu tahu, ternyata sudah berpuluh-puluh tahun tenun tradisional kita, terutama yang namanya endak, itu diambil alih tugasnya, diproduksinya di luar Bali. Setelah di luar Bali, lalu rame-rame dibawa pedagang masuk lagi ke Bali. Artinya apa? Pengrajin kita udah jatuh, pekerjaannya diambil orang, tertimpa tangga, pembelinya juga diambil, kan begitu? Akhirnya sudah jatuh tertimpa tangga. Itu yang Ibu temukan. Makanya Ibu, ketika Bapak Gubernur kemudian semangat mengeluarkan surat edaran, mengajak para pegawai, dinas-dinas, instansi terkait, utamanya untuk yuk hari Selasa kita memakai endak. Itu mungkin sebagian orang bilang, udah dari dulu kita pakai endak. Iya, tapi tahukah kita endak yang kita pakai bukan dari hasil karya penenun kita yang ada di Bali. Kalau mungkin dari pihak universitas, misalnya Fakultas Ekonomi ingin mengadakan penelitian, survei, kajian atau apalah namanya, mungkin bisa bantu kita. Misalnya surveinya atau penelitiannya, datang kita ke pasar-pasar di pusat tenun tradisional. Coba di sana, berapakah tenun yang diproduksi oleh pengrajin kita di sini? Ibu berani berkata begitu karena ini bukan produk massal yang boleh diproduksi sembarang orang di sembarang tempat. Ini tenun tradisionalnya Bali. Yang sekarang endak ini, sebelum mengeluarkan izin Pak Gubernur, endak ini sudah diperjuangkan hak ciptanya dan tahun ini baru saja keluar. Hak kekayaan komunal, gitu. Jadi itu apa? Hak kekayaan komunal ini akan melindungi masyarakat penenunnya supaya dia bisa sejahtera, supaya tenun endak Bali tetap lestari. Nah, makanya Bapak Gubernur mengeluarkan edaran itu Selasa pakai endak. Ya sudah. Jadi endak karena itu produk limited edition, jangan diseragamkan. Karena salah pola, salah memperlakukan kain kita yang limited, itulah akhirnya misalnya ini, satu instansi semua pakai endak yang motifnya sama begini. Jadi kalau penenun bilang, wah saya nggak bisa bikin dengan waktu yang cepat, akhirnya yang membutuhkan mencari yang lebih murah, dapat sesuai keinginan, akhirnya produknya di luar Bali diproduksi. Seperti itu. Akhirnya pengrajin kita kehilangan kesempatan dan kehilangan pekerjaan, kan begitu. Makanya sekarang pakai endak ya pakai, sukanya yang apa pakai aja, yang penting Selasa pakai endak. Dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ke kantor pakai modelnya yang ke kantor, kalau mau ke pesta ya isi kerlap-kerlip untuk ke pesta, kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Ibu pikir dengan pola dan sistem yang tepat itu kita akan kembali mengingat bahwa ya, dengan memakai endak yang ditenun oleh pengrajin kita di Bali, walau harganya
setingkat di atasnya, tetapi kualitasnya kita dapat. Dengan kita membeli itu, di dalam pembayaran itu ada kesejahteraan untuk pengrajin, ya kan? Nah, kemudian ketika kita membeli produk kita sendiri yang kita tenun sendiri di daerah Bali, artinya apa? Artinya kita ikut melestarikan. Kalau enggak, mereka akan tidak mau menenun. Ketika tidak ada menenun, generasi penenun akan putus. Ini bukan bicara fanatisme. Yeah. Kalau setiap daerah di Nusantara berlaku seperti itu, kekayaan Nusantara ini akan terjaga. Kita di Bali jangan mau menjaga yang Palembang, enggak. Kita di Bali jangan mau menjaga batik Jawa, enggak. Mereka masing-masing menjaga. Kita boleh memakainya. Biarkan mereka memproduksinya. Dengan diproduksi di daerah masing-masing, itulah para pengrajin akan tetap hidup dan sejahtera. Baik. Kain akan tetap lestari. Begitu. Jangan disentralkan, dijadikan satu industri besar, dipusatkan di satu tempat, semua diproduksi begitu, lalu kita hanya dipakai konsumen saja. Nah, itu akan mematikan kekayaan dan hasanah kerajinan nasional kita. Baik, jadi ketika Ibu ibaratnya belusukan langsung ke daerah-daerah itu sendiri, mereka apa ya, bisa dikatakan para pengrajin kita itu mengeluhkan seperti apa sehingga mereka enggan berproduksi kembali, Bu? Iya, yang terakhir ada keluhannya pasar. Tapi akan selalu ada keluhan karena kita bicara hulu hilir. Di awal akan mereka keluhkan modal. Di tengah mereka akan keluhkan bagaimana sih meningkatkan mutu dari produknya. Misalnya kalau tenun, wah pencelupannya kain saya masih luntur dan lain sebagainya. Nah, di hilirnya adalah, aduh saya sudah berproduksi tapi kemana ya saya pasarkan. Nah, di sini perlu bimbingan dari instansi-instansi, perlu pencerdasan, jadi mengedukasi para pengrajin kita yang notabene itu masih ilmunya ilmu tradisional banget. Jadi jiwa entrepreneur itu harus juga diberikan pencerahan dengan teori-teori bisnis seperti saat ini. Ya, itu yang harus. Misalnya sikap-sikap dari para pelaku atau pebisnis kita di dalam urusan sandang, bagaimana mereka menyampaikan kejujuran produk mereka kepada konsumen, memberikan harga yang pantas kepada konsumen. Misalnya, kalau ini dia perak harus bilang perak, jangan barang yang alpaka dibilang perak, kan itu udah pembodohan. Kalau memang dia perak harganya sekian ya sekian, berapakah kita maksimal boleh untung di dalam bisnis itu? Jangan ya yang cara Bali nih bilang, kalau ada pembeli A, wah ini punya duit nih kijak ampet ya jangan seperti itu, nanti kan pembeli kapok gitu. Nah, Nike, ilmu-ilmu marketing seperti itulah yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dari IKM dan UMKM kita. Nike yang Ibu lihat, nah itu yang mesti ditata kembali, Kentan. Kalau tidak, nanti era pandemi ini melandai, kemudian kita akan kebanjiran wisatawan, kita kelabakan. Makanya Ibu bilang, walaupun pandemi, lakukan sesuatu, siap-siap. Kalau ibaratnya orang akan berlari ini, lomba lari, begitu pistolnya bunyi duar, setat, kita udah pemanasan. Makanya jangan tidur. Karena kita tidak tahu, yang Ibu pikirkan ke depan adalah, begitu pandemi melandai, pariwisata itu akan, dia bangkitnya bukan pelan-pelan gitu loh, malah seperti air bah nantinya, kita kelabakan gitu. Makanya jangan mengeluh, jadi lakukan sesuatu dengan berpeluh, itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat kita kedepannya bisa tersenyum. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Ari dulu. Bu Ari, ini banyak sudah dilakukan Ibu Putri selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali untuk membangkitkan kembali pelaku-pelaku IKM kita sendiri. Seperti hari ini pun agak ada jeda lagi nih, ada pameran yang ada diselenggarakan di Art Center sepanjang tahun nanti sepanjang tahun ini sendiri. Ini juga menjadi banyak Dekranasda provinsi lain yang sudah mengintip apa yang dilakukan Dekranasda Provinsi Bali. Boleh kita berbagi ilmu, karena kita sungguh semangatnya itu adalah kalau yang kami lakukan ini bagus, kenapa tidak? Ayo ikut ya gitu. Kami senang. Nah, ini apa lagi yang harus dilakukan para pelaku IKM dalam menyiasati kondisi pandemi saat ini yang harus dilakukan, Ibu?
Selaku Ibu kan CEO dari sebuah grup ini sendiri, Bali Unique Group. Iya. Gini Pak Made, pandemi ini banyak sekali hikmahnya ya. Nah, Iya, betul, kita betul. berprinsip di mana ada masalah, di sana ada peluang, dan Betul. kita harus berinovasi terus. Saya juga secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Bunda Putri Koster, karena tidak menyangka bahwa dalam setahun ini kita seringlah bekerja sama ini, saya mulai sadar bahwa ternyata kebudayaan kita di Bali, produk-produk kita di Bali ini benar-benar banyak macamnya, terus produknya memang bagus-bagus sekali. Betul, betul. Bunda. Nah, itu. Nah, di awal saya cuman berpikirnya bagaimana sih mengumpulkan para IKM ini. Nah, saya kan membuat suatu e-marketplace. Nah, namanya itu memang balimall.id. Itu di awal sekali itu saya berpikir hanya skupnya Bali. Bagaimana ya kita di Bali ini bisa survive di masa pandemi. Nah, terus lanjut, ternyata pemerintah juga membuat suatu program namanya digitalisasi UMKM Go Digital, itu nama programnya. Berarti Bali tidak ketinggalan dong. Betul. Sudah membuat suatu e-marketplace yang memang mengutamakan produk-produk Bali dimasukkan ke dalam e-marketplace itu. Berjalan tidak lebih dari 6 bulan, ternyata LKPP sudah mengakui juga bahwa e-marketplace kita ini sekarang udah masuk ke Indonesia, Bunda. Jadi sekarang sudah onboarding namanya itu di LKPP. Yang mungkin harus saya laporkan juga, tidak menyangka bahwa seluruh Indonesia ini nanti akan meniru, ya kasarannya apa ya, kayak setelah dibanding gitu. Oh, di Bali kok gini. Ini contoh yang bagus Iya, katanya. kemarin udah ke Sumatera Utara kita dipanggil untuk ngumpulin UMKM di sana. Waduh, kok gini ya antusiasnya. Saya tidak menyangka. Di awal saya cuma berpikir Bali dulu kita harus survive kayak gitu. Iya, betul. Bagaimana produk Bali kita minimal masyarakat Bali tahu dulu produknya melalui digitalisasinya itu. Terus UMKM kita juga kita tingkatkan kelasnya, yang kemarin dia berjualan hanya secara konvensional, sekarang kita ajari bagaimana caranya ngambil foto, buat deskripsi barang, terus ngupload, itu kita ajarin. Sampai yang terakhir saya ajarin bekerja sama dengan salah satu universitas itu, kita buatkan namanya company profile masing-masing ini IKM kita. Kan itu mungkin satu-satunya di Indonesia itu sebuah IKM yang artinya yang tidak terpikirkan akan membuat company profile, sekarang saya buatkan di situ company profile-nya gitu ya. Jadi itu adalah inovasi-inovasi memang yang dilakukan oleh para IKM kita untuk meningkatkan penjualannya di masa pandemi ini. Jadi bisa dikatakan awalnya hanya untuk para pelaku IKM Bali ini sendiri menjadi lirikan dari secara nasional, bisa dikatakan demikian ya. Ibu Ari, ini ide kreatifnya muncul di masa pandemi ya Ibu ya kita. Itu makanya jangan bilang pandemi itu membuat kita terpuruk, enggak. Ternyata ketika kita cerdas melihat peluang di balik satu musibah, kita ambil hikmahnya. Itu peluang itu ya kita akan diberikannya jalan. Awalnya kan begini, Dekranasda Pusat itu mengadakan webinar bahwa sekarang UMKM itu masuk platform digital. Gitu. Kemudian kita menyambutnya di Bali, kita adakan webinar, kemudian Ibu Ari hadir dan adalah kemudian balimall.id. Tempatnya produk-produk asli Bali. Baik, Ibu Putri, Bu Ari, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, bagaimana dia digitalisasi pasar di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita sesaat lagi. Ya, pemirsa, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah per Juni 2020, baru 13% UMKM menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya. Nah, Ibu Ari, ini bagaimana tingkat digitalisasi para pelaku usaha mikro saat ini, khususnya di Bali ini sendiri, Bu? Iya, itu data yang kemarin ya, 2020. Betul. Nanti ada lagi konsepnya gini, 2030 nanti 80%
IKM dan UMKM harus sudah go digital. Iya. Karena kalau itu tidak kita akan tertinggal. Betul. Jadi sebenarnya sekarang adalah mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimanapun caranya itu IKM kita itu harus sudah mulai memasuk digital. Baik. Jadi kita sudah mulai mengadakan promosi-promosi, apa sih untungnya kalau kita masuk digital, apa sih yang harus kita siapkan kalau kita masuk digital. Itu kita sudah mulai mempromosikan itu. Karena kalau nggak gitu, kita akan tertinggal. Iya, Jadi, betul, kan betul. semakin tertinggal kita gitu loh. Jadi di satu sisi di IKM itu saya juga sudah mulai adakan edukasi baik secara kalau kemarin di pameran saya ketemu langsung, kita ngobrol langsung, itu memberikan pemahaman bahwa biar mereka itu merasa dari sininya dia itu sadar bahwa ke depan kalau kita tidak berubah dari sekarang kita akan semakin tertinggal. Baik, walaupun sudah diadakan pameran yang dilakukan oleh Sudah. Ibu Ketua Dekranasda ini sendiri. Dalam situasi pandemi ini sendiri sudah mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin Sudah, ya, sudah. sangat ketat sekali sangat ya, Bu, ketat. ya. Iya, Dan sangat. sekali lagi Bu, ini berapa tingkat digitalisasi para pelaku usaha mikro saat ini, Bu? Di Bali ya? Iya, di Bali Di Bali khususnya. masih di bawah 2% kalau Itu yang saya- termasuk rendah kah, Ibu? Iya, sangat rendah. Sangat Sangat rendah. Makanya Apa yang membuat mereka begitu rendahnya untuk memasuki atau tingkat digitalisasinya ini sendiri, Bu? kalau saya lihat ya di sini itu memang di Bali itu kita berada di zona nyaman sebenarnya. Itu yang Gaya membuat konvensional. Nah, Ya, kalau berbicara berdagang tentang langsung. zona nyamannya ini sendiri, Ibu yang satu ini yang memiliki tugas nanti. Ayo dipecut lagi. Iya, itu dah karena sering saya lihat bahasanya, nah Kang Wang kan memuni Bu, iya. gitu loh. Dari zona nyaman. Mungkin itu yang harus kita tingkatkan bahwa kita ke depan itu harus mulai menjadi seorang profesional. Itu pun sudah dilakukan seorang Ibu Sudah, Ari dengan sudah. memberikan edukasi-edukasi. Sudah. Betul. Saya sampai ke lapangan juga kok melakukan edukasinya itu. Terus ngumpulin juga, memberikan arahan juga. Baik. Karena memang kan di awal-awal itu masih banyak yang negatif tentang marketplace itu kan. Terus saya kasih arahan, oh dia baru sadar, oh gitu ya gini. Banyak yang tidak mau, yang penting uangnya masuk, tidak mau bertransaksi secara online kan itu yang penting ini. Enggak, karena sebenarnya ke depan di sini adalah yang kita perlukan adalah database-nya. Nah, kalau tadi Ibu bilang, Ibu kan tidak perlu ngurusin database kan. Betul. Ya, yang mengurusi database itu adalah orang yang membuat yang punya aplikasi. Ya, kalau yang tidak punya aplikasi pasti dia nggak akan bisa mengurusi Betul, datanya. betul. Jadi sebenarnya di situ ada juga tugas tambahan ya gitu adalah untuk mengumpulkan database daripada IKM itu. Karena apa? Itu akan diperlukan nanti oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu kebijakan baru atau regulasi. Iya. Contoh mungkin tidak banyak yang sadar ya. Sekarang ada pameran di sana yang ikut adalah 52 IKM. Di situ saya sudah tahu produk apa sih yang paling laris, siapa sih IKM itu yang bertransaksi paling banyak. Sampai kemarin itu kita ini loh kasih appreciate kan. Saya Reward, kasih seperti iya, itu. saya kasih Iya. reward. Dia baru sadar, oh ini ya maksudnya Bu Hari ya. Oh, itu maka saya sadar sehingga dia ke depannya ngurin dan nayangin deh gitu loh. Dia Iya. udah mau tayangin sendiri, udah. udah mau nanti bertransaksi. Artinya semakin sadar dia bahwa pentingnya go digital. Iya, tapi memang Iya. perlu waktu. Iya, Perlu 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 waktu. Yang penting Iya. mau. Iya, yang gitu. penting. Baik, Iya. baik. Ah. Berarti Satu lagi nih Pak De, Iya. dari sekian itu ternyata wanita Bali itu hebat-hebat karena Oh. IKM-nya Seperti itu apa hebatnya adalah wanita keren Bali? juga Seperti Ibu. 90%. Saya lihat dari datanya 90% itu wanita loh. Yang ini, iya yang Iya. Jadi 90% pelaku IKM itu adalah wanita. Wanita. Iya, Iya, etos itu kerja hebat. perempuan Itu Bali Bali keren. itu hebat Ah. Saya merasa terpinggirkan nih. dua wanita satu. Tapi kan ibunya Made perempuan. Ya pastilah ya. Iya. Ingat. Jadi seperti tagline-nya, ingat pesan ibu. Nah, Iya. itu dia juga kembali lagi ini. Nah, Sekarang ada Made. Apa itu, Ingat Ibu? pesan ibu. Nganggen dak Bali produksi Bali. bangga memakai produksi Krama Bali. Ah, Itu dia iya. juga ya. Baik, Ibu,
setelah edukasi, kemudian Ibu, sebenarnya apa yang akan mereka dapatkan, keuntungan mereka yang akan mereka dapatkan ketika masuk ke dunia digitalisasi ini sendiri, Bu? Oh ya, dari sisi IKM-nya ya, Iya. keuntungan yang mereka dapatkan itu satu, dia tidak perlu mengeluarkan dana promosi. Betul. Dia tidak perlu mengeluarkan dana promosi. Terus nanti penjualannya dia akan meningkat. Kemarin saya lihat data, ada salah satu IKM dalam masa pandemi di atas 200 juta jualan selama pameran itu. Gila nggak? Saya tanya. Yang jualan gila. Nah, artinya, enggak. Situasinya gila. Situasinya itu. Dalam situasi seperti ini. Iya, di atas Iya. 200 juta saya cukup. Wow. Ya ampun gitu loh. Kalau bukan masa pandemi sih 200 juta kecil ya. Kecil. Tapi ini pandemi. Pandemi. Kita bikin pameran sengaja tidak promosi gede-gedean supaya orang tidak terlalu banyak tahu juga. Tetapi pemerintah antisipasi datangkan pembeli. Makanya kita bilang saya tidak perlu pengunjung yang ramai, tetapi transaksi yang tinggi. Iya, iya. Wah, ini keren ini. Keren. Nggak perlu orang datang, tetapi transaksinya yang Transaksinya, ahli. iya, Bu. iya. Itu digital dia Ya, rahasianya itu kan semua begitu. karena- Itu keuntungan yang lainnya seperti apa, Ibu? Ya. Yang akan didapatkan dari pihak IKM Dari nantinya? ya sudah. Tadi kan sudah apa tadi itu Tidak perlu tidak dana perlu promosi. promosi, Iya. promosi. Jadi dia tahu apa sih barangnya yang akan dia lakukan, apa yang paling laku. Terus untuk meningkatkan produknya, bagaimana meningkatkan orang lebih tahu produknya dia itu. Iya. Dia kan diajari tuh buat deskripsi produk, buat caranya ngambil produk kan itu pelatihan yang dikasih. Nah sebelumnya dia kan nggak dapat ya, dapat informasi dari itu. Terus dia tahu dulu ke depannya tuh sebenarnya saya harus berbuat apa ya Nah. di masa-masa yang akan datang. Kan mungkin aja bukan pandemi aja, nanti bisa aja bahaya-bahaya lain lah yang menimpa kita, biar kita bisa survive gitu ya, biar kita bisa hidup walaupun ada masalah gitu. Jadi mereka sudah kita ajarin yang seperti itu. Baik. Untuk meningkatkan percaya dirinya. Ini dalam dialog ini pun sendiri merupakan sosialisasi juga kepada Ya. mereka pelaku Ya. IKM yang Ya. sebelum masuk ke dunia digitalisasi ini Ya, sendiri, ya. Bu. Ya. Nah, mungkin saat ini para pelaku-pelaku IKM yang lainnya ini sendiri ingin bergabung. Ini apa yang harus mereka persiapkan, Ibu? Ya. Gampang sekali deh caranya. Iya. Yang penting mereka punya produk dulu satu. Iya, betul, Satu, betul. mereka harus mempunyai punya produk. produk dulu. Sudah itu baru dia harus punya nama perusahaan, ada tempatnya. Karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan NPWP. Karena yang bisa masuk di e-marketplace, ini e-marketplace soalnya legal deh, bukan e-marketplace abal-abal. Gitu loh. Itu dia harus punya NPWP, punya nama perusahaan. Dan ke depan sebenarnya yang perlu dipersiapkan adalah membuat nama brand. Karena brandingnya itu sangat penting sekali. Gitu loh. Ya. Jadi kalau itu memang sudah dilakukan, ayo kita berkumpul dalam satu platform. Nah, nanti tagline-nya di sini adalah Ibu Bapak yang memproduksi barangnya, kami balimall.id yang memasarkannya. Nanti begitu, jadi ada pembagian tugas. Dia memproduksi barang itu biar kualitasnya bagus dan menjadi ciri khas Bali. Karena originalitasnya yang akan saya menjadikan selling point nanti di saat pemasarannya. Nanti saya pinginnya gini lagi, ini mimpi ya, mudah-mudahan semua tentang Bali, produk Bali, kalau orang luar pingin tahu itu, dia cuman masuk satu platform aja ke balimall.id. Ya, di dalamnya baru dia bersilancar ya, mau nyari songket, mau nyari endak atau apanya, atau mau nyari kuliner Bali juga bisa. Tapi kan orang sudah kita cekoi di brainstorming gitu ya. Nah, kalau mau ke Bali cukup buka balimall.id aja, kita udah akan tahu tentang Bali semuanya. Apa sih yang menjadi produk unggulannya Bali, kita udah tahu gitu. Jadi itu sebenarnya berpengaruh juga di sektor pariwisatanya. Kalau ada pariwisata ke Bali, biasanya kan bingung nih. Teman-teman saya mau ke Bali kemarin itu, di mana sih nyari kursi Bu Ari? Digituin, saya juga bingung. Nah, kalau nanti para IKM kita itu sudah bergabung di satu wadah yang besar, yang legal, terus yang memang semuanya produk Bali ada di situ, original itu, kita kan gampang juga memasarkan pariwisata. Gitu. Jadi pariwisata kita yang sekarang itu kan yang tuh objek pariwisata yang terkenal kan, tempat pariwisatanya. Tapi kan sebenarnya orang itu kalau ke Bali kan cuma tidak hanya melihat objeknya,
kalau pergi-pergi juga dia pingin oleh-oleh kan, pingin kebanggaan bagi kita kalau bisa membawa oleh-oleh yang memang asli buatan Bali, Ciri gitu. khas. Ciri khas Bali gitu. Di situ sebenarnya harapan saya ke depannya, biar orang yang datang ke Bali balik ke negaranya atau ke asalnya itu membawa ciri khas Bali yang memang original dan buatan orang Bali. Di situ masalahnya. Kenapa? Karena secara perekonomian kalau sudah buatan orang Bali kan semuanya nanti ada jadi mendapatkan. Ibu Ari ngomong gitu, saya langsung merinding. Ibu juga bengong jadi dengerin gitu. Saya langsung merinding deh. Dan kita sering ngobrol kan, jadi motonya balimall.id, Anda ingin produk asli Bali di balimall.id tempatnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Ibu selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali pun membawahi beberapa pelaku-pelaku IKM dan UMKM ini sendiri, Bu. Bu, mereka pun sudah memasuki atau mengetahui dunia begini, digitalisasi. Made, kalau Dekranasda sih tidak, kan sering bilang ini binaan Dekranasda. Enggak seperti itu. Kita ini kan Dewan Kerajinan. Jadi semua IKM, UMKM yang ada di Bali, kalau ada permasalahan atau apa, itu bagian tugas kami menyerap aspirasinya, menyampaikan ke stakeholdernya. Yang tugas utama kami adalah berpameran itu. Nah sekarang pamerannya udah hybrid ya, yang offline, yang online gitu. Kemarin kita sukses besar itu ada pelukis difabel itu memamerkan dalam garis miring menjual karya seninya. Jadi kita langsung dan online. Enggak, waktu itu online saja, virtual saja. Dalam waktu 3 jam balimall.id menjual 44 lukisan Ananda Agus Mertayasa. Jadi gitu. Kita udah coba seperti itu. Nah, yang kalau yang pameran iki ketika masing-masing menjalankan tugasnya, itu akan sinerginya bagus. Ibu concern aja, ibu tidak mau terganggu dengan datanya berapa ini. Ibu minta saja, ibu kurasi dari 250 IKM yang sudah ibu ajak tahun lalu, untuk tahun 2021 ibu kurasi lagi jadi 50. Nah, ya, yang 250 itu setiap yang ibu kurasi masuk balimall.id. Nah, setiap transaksi, karena ini kita harus menguatkan Indonesia dengan cara kuat kita di daerah masing-masing. Nah, karena bank daerah yang ada adalah Bank Pembangunan Daerah Bali, kerjasama Dekranasda dengan BPD, dengan Balimall, jadi pembayarannya supaya mengurangi juga virus kan, nggak pakai perlu duit cash gitu, dengan kris BPD Bali gitu. Kemudian tenan-tenannya ini yang sudah ibu kurasi masuk ke balimall.id. Jadi kerjasama. Jadi ibu concern aja tugas pameran yang sudah ikut pameran, kemudian kita edukasi, diberikan pencerahan, diberikan ilmu-ilmu oleh balimall.id, oleh BPD Bali. Mereka masuk di situ, transaksinya dengan BPD. Jadi seperti itu. Balimall lakukan tugasnya sendiri, ibu lakukan tugas sendiri, BPD juga, tapi kita bersinergi gitu. Jadi itu akan mengawal, mencerdaskan, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita harapkan terhadap IKM dan UMKM Bali adalah yang kuat, itu, yang tangguh di masa apapun. Buktinya IKM UMKM Bali mereka tetap berkreasi, tetap berproduksi ketika masa pandemi. Kita mengawalnya. Pak Gubernur juga menyediakan tempat untuk berpameran. Kita prepare tempat itu untuk berpameran dengan baik dan bagus, sesuai dengan selera konsumen. Kemudian Balimall mengedukasi mereka. Apa-apa nih ketika mereka berpameran, kita tahu kelemahan mereka di mana. Dikuatkan dari sisi balimall.id. Kemudian mereka masuk di situ. Pelan-pelan. Makanya barangkali tidak akan sampai ke, kalau kita kerjanya fokus, tulus dan lurus, tidak akan sampai 2030 100% Balimall akan menaungi IKM UMKM Bali. Baik. Kalau kita serius kerja. Baik, Ibu Putri, Bu Ari, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
digitalisasi pasar di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita di dalam dialog Dekranasda bersama Dekranasda Provinsi Bali. Masih bersama Ibu Putri Swastini Koster, beliau merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali dan seorang CEO Balioni Group. Ibu Ari atau lengkapnya Ibu Wayan Sri Aryani tentunya. Ibu, ini kalau kita berbicara tentang pameran yang menjadi tugas dari Dekranasda sendiri, Ibu bisa dikatakan ini tidak setengah-setengah ya Bu ya. Saya seperti di awal saya bilang nih, saya ngintil Ibu terus ini, terus mengamati apa sih yang akan dilakukan seorang Ketua Dekranasda Ibu Putri Koster sendiri sampai jam 12 malam masih di absenter ini, majang Iya, ikut, sama beliau juga, sama tim Dekranasda tok juga ikut. Ini seberapa pentingnya Ibu untuk menampilkan apa ya bisa dikatakan pajangan-pajangan yang akan dilihat oleh masyarakat yang ingin datang nantinya Bu? Penting Made, karena Ibu kan 20 tahun ya hidup di Jakarta ya. Jadi hari-hari Ibu itu Ibu mengamati juga itu di Jakarta Convention Center. Itu kan sering kali dalam sebulan ada beberapa kali pameran-pameran berskala nasional internasional malah. Jadi Ibu suka keliling di situ melihat-lihat begitu kan. Jadi terekam dalam diri Ibu. Nah, ketika Ibu melakukan terus tugas itu di Bali, paling tidak yang hal-hal yang baik boleh dong gitu. Nah, berangkat dari pemahaman Ibu itulah ketika Ibu mengajak para IKM UMKM ini untuk berpameran, Ibu mencoba menampilkan sesuatu yang memang indah dan baik menurut Ibu. Kenapa tidak? Produk yang bagus bila dipajang, bila dikemas dengan cara yang bagus akan lebih bagus lagi kelihatan. Bahkan produk yang biasa pun dikemas dengan bagus, itu kualitas dan ininya akan tampak beda dia. Displaynya juga harus diperhatikan secara detail, betul, Ibu ya. Makanya itu banyak juga kesannya, sekarang pamerannya seperti di mall ya, iya seperti di balimall.id. Nah, ini ketika sudah pajangannya sudah oke, kemudian datang Bu Ari, jepret langsung di share seperti itu di Bali Mall. Iya, enggak, kalau mereka berjualan di Bali Mall, mereka sendiri juga dilatih bagaimana bikin foto untuk produknya supaya bagus, tapi jangan tipu-tipu. Nah, foto sekarang kan bisa tipu-tipu ya. Dunia tipu-tipu. Lagi ngetren sekarang. Jadi, ya Bu ya. Barangnya padahal nggak bagus, tapi begitu difoto akhirnya konsumen kecewa. Nah, kembali ke yang tadi Madi bilang kan harus kita jangan setengah-setengah. Jadi Ibu ingat dari moto dari sekolah Ibu dulu di SMA Negeri 1 Denpasar, Karmani Evadika Reste Mapalesu Kadesana, gitu kan. Jadi tugas kita adalah bekerja dan sampai pada tujuan dari pekerjaan itu, gitu. Jadi hal-hal lainnya jangan kita menghitung. Alam dan semesta akan memberikan. Itu sering kali Ibu buktikan. Makanya di situ Ibu terlatih apa yang Ibu lakukan itu fokus. Nah, setelah fokus kita tulus dan lalu lurus. Itu yang akan membawa kita berhasil guna ketika kita bekerja. Nah, seperti pameran ini kecil tampaknya, Ibu hanya berpameran biasa saja, tetapi sungguh respon dari para IKM yang Ibu ajak berpameran itu luar biasa. Itu seperti yang disampaikan Bu Ari, di masa pandemi itu dapat jualan ratusan juta. Itu hal yang sungguh luar biasa, di mana yang bahkan usaha-usaha yang besar itu bahkan mandek dan mati, bahkan banyak hutang barangkali. Nah, ini IKM ada juga pengakuan penenun, Bu, dulu tenun tiang sudah teronggok itu di ruangan, sudah mewong katanya gitu kan. Nggak ada yang mau nenun lagi, karena kalau tiang ini pertama modal tidak ada, nanti kalaupun tiang putar kemana tiang jual. Tapi sekarang ini SE-nya Bapak Gubernur membuat kemudian masyarakat mencari karena kebutuhan kan harus memakai tiap hari Selasa. Nah, Bapak Gubernur tidak ujuk-ujuk mengeluarkan SE ini untuk kepentingan kita bersama. Mengajarkan kepada kita cinta pada warisan leluhur. Mengajarkan kepada kita ketika kita cinta pada warisan leluhur, ingat yang kita lakukan berguna untuk para pengrajin. Ketika kita membeli hasil kerajinan produk yang ditenun oleh masyarakat Bali, di dalam uang itu ada untuk kesejahteraan, untuk pelestarian itu. Jangan mengeluh, kain di Bali mahal. Mahal itu nggak jauh-jauh karena apa? Karena kualitasnya bagus. Itu jangan salah, suka yang murah pasti ada yang dikorbankan. Misalnya
kualitas dari produk tersebut, kan Yeah, seperti itu. yeah. Ya, jadi memang cara kita adalah fokus, tulus, dan lurus. Hanya dengan begitu kita akan berhasil di dalam pekerjaan kita. Makanya ibu tidak mau setengah-setengah, walaupun kecil, gitu. Dia menukik sehingga yang kecil itu kemudian, wah ini berhasil, ini akan jadi contoh. Dekranasda sudah melakukan, sekarang komponen masyarakat yang lain, mari. Misalnya yang punya mal-mal besar di Bali, kenapa tidak? Sekali waktu, Anda tidak akan bangkrut hanya dengan memberikan ruang gratis sekali dalam setahun kepada IKM Bali. Itu. Jadi kan sudah mencari keuntungan di tanah Bali. Sekarang apa kontribusinya kepada Bali? Nah gitu. Harapan ibu seperti itu. Makanya ibu kerjasama dengan mal-mal besar yang ada di Bali, itu asosiasinya, sekali waktu berikan tempat untuk IKM kita. Baik. Itu. Jadi supaya apa? Sekali waktu mal-mal di Bali itu diwarnai oleh produk-produk asli Bali, warisan para leluhur, itu akan keren banget gitu kan. IKM kita juga punya tempat. Nah, tidak menutup kemungkinan IKM itu sendiri juga mesti semangat. Seperti sekarang, ibu sudah mengajak 50 IKM. Baik. Nah, kan yang udah selesai nih, istilahnya udah apa ya? Sudah udah tamat nih dari ya. IKM, Ya. dari IKM Bali Bangkit yang pertama. Nah, ayo guyupkan diri, bikin perkumpulan, Taliban. kemudian dari 50 itu cari tempat di mana mesti kita buka untuk berjualan. Kan bisa seperti itu. Jangan diam, jangan menunggu, gitu. Jiwa wirausaha itu adalah jiwa-jiwa yang tahan banting, selalu berinovasi, cerdas melihat peluang. Kan itu baru namanya jiwa wirausaha. Kalau cuma ngeluh-ngeluh, Bu, saya enggak punya modal, Bu, saya enggak punya alat, Bu, kemana dipasarkan? Saya bilang, kamu ini mau berusaha apa mau ngerepotin? Iya kan? Nah, gitu. Misal, ibu akan senang setelah ibu kasih contoh, di mana-mana kemudian ada pameran-pameran, tapi dengan prokes yang ketat. Ibu kan di ini, wah itu pameran di Art Center itu sarangnya COVID. No, orang setiap 2 minggu ibu rapid antigen kok. Kalau memang ada yang positif, ya karantina, ya supaya yang lainnya nggak kena. Lalu ada yang bilang, Bu Koster itu pamerannya sepi pengunjung ya. Memang harus sepi, sebab kalau rame-rame malah ibu ditangkap polisi nanti kan melanggar aturan kan. Memang harus sepi, makanya saya tidak butuh rame pengunjung, tetapi transaksi yang tinggi. Nah, ini itu kan lewat digital bayarnya. Sepi Ya, transaksi, tapi sepi pengunjung, transaksi yang ngalir terus. Nah, ini dia yang menjadi keinginan, mimpi dari seorang Ibu Ari juga, mimpi dari. Sebenarnya udah terwujud, nggak mimpi. Okay. Ada mimpi yang lebih lain lagi. Gitu. Yeah. Mimpi yang lain lagi adalah nanti IKM UMKM kita bersama dengan balimall.id, bersama dengan BPD dan Dekranasda, itu menjadi tuan di rumahnya sendiri, menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Baik. Itu udah terbukti di masa pandemi, mereka yang masih seperti nyala lilin di dalam kegelapan, Made. Itu sangat. Tiang lihat, IKM kita. Nah sekarang IKM-nya jualan, dapat 2,8 sekian ya, hampir menyentuh 2,9 miliar. Yang dari Maret sampai April ini 2,9 miliar. Masa pandemi itu gede, mungkin sebelum pandemi itu kecil banget, kecil mintik, nah gitu ya, nggak ditoleh segitu. Tapi di masa pandemi orang masih percaya dan mengeluarkan uangnya untuk produk-produk asli Bali. Semoga kedepannya akan menjadi lebih dipercaya lagi. Makanya ibu pesan kepada IKM, jaga kualitas produk, Baik. Nah, jaga cara berjualan, jangan masih tradisional banget. Ada hal-hal yang tradisional yang perlu dipertahankan, tetapi ada cara-cara tradisional yang memang harus dimodern. Misalnya cara berjualan dengan harga yang nggak jelas, diskon. Orang sudah zamannya fixed price, gitu loh. Ini biaya produksi sekian ditambah keuntungan, jadi harga jual produk segitu. Berikan kepercayaan itu kepada konsumen kita. Jadi menjaga kepercayaan kepada masyarakat atau konsumen juga sangat dibutuhkan saat ini. Betul. Iya, memang jangan sampai tipu-tipu. Baik. Bahwa produk kita yang barangnya dari bahan alpaka kita bilang
perak asli misalnya, jangan seperti itu. Kalau memang dia tenunannya dari Sidemen, ya bilang dari Sidemen, jangan yang dari luar bilang Sidemen. Nah, harga juga begitu. Datang Bu Ari, harganya beda. Datang Ibu, harganya beda lagi. Ya walaupun istri gubernur kan nggak banyak punya duit ya. Nah, kalau dimahalin nggak jadi Ibu beli kainnya. Ibu Ari, nah Ibu Ari ada yang ingin disampaikan kepada mereka para pelaku IKM yang saat ini belum juga menggunakan platform ini sendiri, digitalisasi ini sendiri, Ibu? Iya, ada Pak De. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan gini secara marketing ya. Sebenarnya produk kita di Bali itu ada namanya itu limited edition. Nah, itu yang akan saya tingkatkan secara marketingnya. Karena apa? Karena memang hasil dari para IKM kita itu tidak bisa warnanya sama. Betul. Ya, tidak bisa Bukan cepat mass product ya. Karena itu memang bukan mass product. Tapi kelemahan itu saya akan jadikan selling point di marketing. Saya gitu bisa loh. dipromosiin nggak, Bu? Bisa. Saya limited edition juga nih. Size-nya ya. jadi jangan apa ya namanya, jangan takut, jangan lemah karena kita merasa kurang, nggak percaya diri, enggak. Nanti di strategi marketingnya kita bisa kok. Itu kelemahan justru akan saya jadikan selling point. Saya akan jadikan orang bangga memakai produk Bali karena limited edition. Coba jam dan apa itu kan dicari limited edition, kalau mobil gitu kan. Di Bali kita sudah punya produk yang limited edition, nanti bisa begitu. Ya, kita nggak bisa dapatkan barang itu secara massal gitu. Betul. Oke. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Ya, ke depan nih harapan saya kepada para semeton Bali yang punya produk IKM atau IKM itu, mari kita bersatu, jangan takut masuk platform digital karena memang sekarang itu memang sudah eranya digital. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti yang saya bilang tadi itu, kita harus sudah berani memulai. Nah, kalau misalnya kita masih ada kekurangan gitu ini, ada kok orang yang akan memberikan pelatihan, edukasi. Yang penting kita sekarang bersatu dulu dalam satu platform digital yang mempunyai ciri khas khusus produk Bali, sehingga ke depan kita bisa bersaing secara global di dunia internasional. Itulah yang akan membuat kita nanti apapun masalahnya kita di Bali itu kita akan bisa survive. Gitu. Baik, Ibu selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali tidak henti-hentinya melakukan gebrakan-gebrakan untuk membangkitkan IKM Bali agar bisa bangkit dalam situasi pandemi ini sendiri, Bu. Iya, jadi yang Ibu sampaikan dan ingatkan kepada IKM UMKM kita adalah jiwa optimis, jiwa wirausaha yang tangguh, gitu. Jangan selalu pesimis dan jangan terlalu mengeluh. Kemudian tugas berikutnya, jangan hanya gara-gara kita ingin berbisnis, hanya memikirkan bisnis, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelestari itu kita abaikan. Jangan seperti itu. Bisnisnya jalan, tanggung jawab kita sebagai pelestari juga dapat kita wujudkan dan lakukan dengan baik. Dengan jalan berpameran saat ini pun sudah dilakukan melalui protokol kesehatan yang sangat ketat sekali, Bu, ya. Betul. Jadi sudah hybrid kita ini. Jadi protokol kesehatannya jalan, pameran konvensionalnya orang bertemu langsung dan lihat produknya langsung bisa, tetapi juga pelan-pelan kita mengajak mereka seperti kata Bu Ari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memasuki era digitalisasi. Iya, yang pastinya digitalisasi pun memang memberikan peluang untuk mempertahankan mata pencaharian para pelaku IKM saat ini. Ibu Putri, Ibu Ari, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun, khususnya bagi para pelaku IKM untuk tidak takut lagi untuk menggunakan platform digitalisasi ini sendiri. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Yang nyerau sang jagat emangkin sambing rasa yang pika bekti sambian taler ngerasa yang pakai wahi ulian ulah gumatat gumite neng rana yang pika bate mangkin ngapti yang mang degelis megingsir
Ngiring sareng sami ngregepang pengrak sejiwa.